Begini cara bikin ayam goreng Dino. Bikinnya pakai paha ayam biasa aja, tapi bisa jadi besar seperti ini. Bumbu-bumbunya juga simple dan rasanya enak. Siapkan paha ayam utuh, potong bagian belakangnya sepanjang tulang, jangan sampai putus. Dagingnya kita mekarkan terus pukul-pukul. Marinasi dengan bawang putih, saus tiram, kecap ikan, garam dan lada. Lalu kita pijat-pijat biar bumbunya merata. Diamkan minimal setengah jam. Balurannya siapkan 2 butir telur, kita kocok. Balurkan ayam ke telur, lalu ke tepung bumbu serbaguna. Ulangi sekali lagi ya, ke telur lagi, lalu ke tepung lagi, dan siap digoreng. Dipotong seperti ini, selain ayamnya kelihatan lebih besar, dagingnya juga lebih cepat matang. Enjoy! Pertama kali sih aku makan sate usus dan sate kulit sebesar ini. Kayaknya satu tusuk ini setara dengan 3 tusuk sate yang biasa ya. Jadi yang sate usus nih digoreng, yang kulit baru dibakar. Dari 2 ini kalau aku jujur lebih suka yang kulit. Tapi kalau yang suka kering cocoknya usus nih, soalnya digoreng. Kalau makan kesini kalian tuh wajib pakai sambal ya. Ini sambalnya tuh pedes dan bikin nagih. Terus aku pesennya nih nasi liwet, jadi nasinya gurih. Dimakan langsung gitu aja nasinya udah enak. Apalagi pakai sambelnya yang pedes ini ya. Kayaknya yang bikin pengen balik tuh malah sambelnya. Kalau nggak pesen sate jumbo, kalian juga bisa pesen ayam, paru goreng, ada menu lain kok. Nama restonya Daleman. Seneng banget hari ini aku ketemu mie ayam di Adelaide, Australia. Baru seminggu sih di sini, tapi rasanya kayak udah kangen banget makanan Indo. Makanya begitu aku lihat tulisan Mbak Milim di food court, wah ini bau-bau Indo banget, langsung aku samperin. Dan bener dong, yang punya tuh orang Jakarta, langsung deh aku pesen mie ayam. Menu yang lain tuh ada, tapi aku cinta mie ayam Indo ya, tentu aku pesen mie ayam. Kurang lebih kayak gini, ada kulit pangsit, ada ayam, ada bawang goreng, cai sim, ada sambelnya. Potongan ayamnya kotak-kotak besar kayak gini, terus ada jamurnya juga. Nah mie-nya itu ukurannya tuh besar-besar, jadi seperti mie karet lah. Kulit pangsit warnanya agak kuning, tapi rasanya sih mirip sama yang Jakarta. Mie-nya teksturnya kenyal-kenyal karena memang tipenya kan mie karet. Kalau bumbunya itu rasanya memang agak beda, karena dia tuh kan disiram saus, jadi kayak basah-basah gitu. Semangkok harganya $13, rasanya lebih ke mie abang sih, lumayan buat ngobatin kangen. Yang satu ini juga rujak khas Bali, namanya bulung boni. Kalau yang rujak pindang kemarin pakai buah-buahan, yang ini pakai rumput laut. Bumbunya hampir sama, ada terasi, cabe, terus disiram kuah pindang. Satu porsi kayak gini harganya cuma 12.000 aja loh. Rasa kuah pindangnya itu gurih pedas. Bulung boninya ini kalau digigit teksturnya tuh kayak kenyal-kenyal, lalu ada renyahnya. Buat yang takut amis mungkin kurang cocok. Tapi jangan takut, banyak pilihan rujak lainnya kok. Dan ini harganya rata-rata 12.000, 13.000-an gitu. Warung Menrun tuh. Pernah denger nggak peyek yang viral namanya peyek patah hati? Cara gorengnya kayak gini. Adonan dituang ke pinggir kuali terus disiram pakai minyak panas sampai bisa lepas kayak gini. Gorengnya mesti telaten karena satu-satu. Lihat abangnya goreng gampang ya, tapi aku yakin ini nggak gampang. Hasil gorengannya kayak gini, peyeknya tuh tipis-tipis. Di sini sebetulnya tuh nggak jual peyek, jualnya pecel. Dan ini pecelnya rame ya, yang antri banyak. Sayurnya tradisional banget, ada kembang turi, ada lam toro juga. Waktu antri aku denger ada beberapa orang tuh yang nanyain peyeknya. Tapi ternyata dengerin deh. Patah hati katanya. Dipegang langsung patah sih. Aku beruntung banget dikasih yang sebesar ini. Yang lain mau nambah pun nggak boleh, beli juga nggak bisa. Tapi memang peyeknya itu enak, tipis, renyah, gurih, gampang patah tapi nggak gampang hancur. Cocok banget dimakan sama pecelnya ini memang. Yang mau coba pecel pincuk 1984 Pesanggerahan. Ternyata nggak cuma orang Indo yang suka babat. Di Australia mereka juga suka. Babat di sini tuh tebal-tebal dan potongannya besar. Ini karena tebal, waktu kamu gigit itu terasa empuk-empuk tapi masih ada kenyal-kenyalnya. Yuk temenin aku ngedimsum di Gold Coast, kira-kira habis berapa ya? Restonya lumayan besar dan rame. Ternyata orang barat juga suka ngedimsum. Nah ini menu dimsumnya. Pertama aku pesen bebek. Bebeknya gemuk, dagingnya tebal-tebal dan ada sausnya. Tapi menurut aku sih agak kekeringan nih. Berikut aku juga pesen lo mai kai dan chicken mushroom lettuce. Nah yang ini makannya dibungkus lettuce-nya kayak gini. Lo mai kai-nya ukurannya lebih besar sih dari yang biasa di Indo ya. Rasanya kurang lebih sama lah. Lanjut aku pesen roast pork. Ini juga stylenya kayak digoreng ya. Hasilnya garing renyah, dagingnya masih juicy. Aku juga pesen bubur, Shanghai dumpling, dan bakso sapi. Harga dimsumnya antara $6-8, tapi porsinya lebih besar daripada Jakarta. Chinese tea $2,5 per orang. Makan berempat, damage-nya segini. Gak tahu kenapa ini disebut kentang Arab. Ini tuh jajanan yang viral di Jawa Barat. Jadi ini dalamnya tuh kentang ya. Langsung aja yuk, kentang kita potong-potong panjang seperti ini.
Campurkan 120 gram tepung terigu, 120 gram tepung tapioka, kaldu ayam, garlic powder, baking soda, garam. Tambahkan air sedikit-sedikit sampai adonannya mengental seperti ini. Lalu kita masukkan kentang, pastikan semua kentang terendam. Setelah itu kita susun di atas tepung terigu, lalu kita goncang-goncangkan sampai semuanya terbalur tepung terigu. Goreng di minyak panas sampai warnanya kuning keemasan, siap dihidangkan.